Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Seperti biasa, tiap hari saya live, saya mengupload video. Tujuannya untuk pribadi sendiri, untuk mengulang-ulang daripada pelajaran-pelajaran yang saya pelajari ketika di malam hari. Hari ini saya belajar tentang sesuatu hal dari perenungan, membaca buku, bertafakur, dan juga lain-lain. Maka hari ini saya mendapatkan ilmu supaya kita bahagia, sehat, dan sejahtera. Di antaranya adalah tidak boleh berhutang. Saya melihat pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu ketika saya punya hutang, begitu terasa hari-hari yang kujalani begitu berat. Serasa dikejar oleh sesuatu yang begitu berat. Kemudian yang lalu pun saya pernah tidak memiliki hutang. Dan hari-hari yang kulalui begitu indahnya karena tidak ada yang dikejar-kejar. Bahkan bisa merdeka. Maka dari itu tips yang ketujuh ini supaya kita selalu bahagia, sehat, dan sejahtera, yaitu hindarkan dari hutang. Sekali lagi, hindarkan dari hutang, apalagi riba, apalagi berhutang ke rentenir. Usahakan kita itu menghindarkan diri dari berhutang apapun jenisnya, maka kita akan merdeka. Dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki anak banyak, yang kebutuhannya itu begitu bertumpuk-tumpuk, ya nggak mungkin dia lepas dari hutang dan hutang. Gali lobang tutup lobang, seperti nyanyiannya Haji Roma Irama, gali lobang tutup lobang sehingga gali sumur, mungkin gali kuburan kali ya. Itulah sebuah kehidupan. Hati diri saya ke depan, saya berusaha tidak berhutang, tidak mengambil rentenir ataupun riba ataupun yang lainnya. Berusaha hidup sederhana, berusaha menahan sesuatu hal yang tidak menjadi kebutuhannya, jangan dibeli. Membeli sesuatu yang menjadi kebutuhannya saja. Ketika hawa nafsu, hasrat ingin membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka insya Allah ke depan saya akan kekang, karena itu ada sebuah keharusan supaya hidup kita bahagia, sehat, dan sejahtera. Sekali lagi, bagi yang memiliki banyak hutang, saya mohon maaf gitu kan. Kita itu 5.000 itu hilang, tak terasa setahun begitu banyaknya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan ini adalah kehebatannya orang-orang non muslim. Mohon maaf, bukan saya merasa fan atau kagum terhadap non muslim, bukan. Orang Islam juga banyak gitu kan. Pelajaran yang berharga, walaupun pelajaran ini dari orang non Islam,
Yang pasti Rasulullah SAW pun bersabda, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini mengisyaratkan bahwa ilmu-ilmu kebaikan walaupun dari non muslim kita ambil gitu kan, yang sifatnya bukan tauhid itu kita harus ambil untuk kehidupan di dunia gitu kan. Maka dari itu saya akan bercerita tentang pengalaman TKW, TKI di luar negeri. Begini ceritanya, dia berbicara kepada saya, Pak Ustadz, kalau seandainya di Jepang itu dia itu banyak orang Islam di sana, seandainya orang Jepang itu masuk Islam, dipastikan dia akan menjadi Islam yang sejati. Kenapa? Karena sangat disiplin memegang prinsip. Luar biasa. Apa-apa yang menjadi prinsipnya dia jalankan, dan itu penuh dengan kedisiplinan. Itu juga di Korea Selatan, di Korea, kemudian di Cina, itu luar biasa. Dan luar biasanya lagi, mereka dalilnya itu dari umat Islam, tapi yang mengerjakannya adalah mereka. Seperti kedisiplinan, kebersihan, itu dalilnya ada di umat Islam, tapi yang mengerjakan mereka. Walaupun tidak semua umat Islam yang jorok, umat Islam pun banyak yang bersih, banyak yang disiplin, banyak sekali. Cuma bedanya minoritas gitu kan. Kalau di Jepang itu mayoritasnya itu benar-benar disiplin, bersih, bekerja keras, dan juga sifat-sifat baik lainnya. Maka dari itu saya, untuk pribadi saya sendiri, belajar bagaimana untuk bisa menabung, membuat aset dengan penuh kesabaran, kontinuitas, mendidik anak saya untuk menabung, mendidik siapapun yang berbicara untuk selalu menabung, membuat aset, sehingga kita itu tidak memiliki hutang. Yang pasti kalau kita punya banyak hutang, hidupnya tak akan bahagia, tak akan sehat, dan juga tak akan sejahtera. Kan orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit berat gitu, seperti diabetes, gula darah, stroke atau yang lainnya, itu akibat daripada stres yang tidak bisa diselesaikan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, akhirnya muncak jadilah stroke, stres, kemudian penyakit jantung koroner dan yang lainnya. Itu dipastikan urutan pertama ada stres. Bisa jadi karena saya sendiri supaya kedepannya jangan mudah berhutang. Tuhan usahakan bekerja sendiri. Memang kalau nggak ada uang ya puasa atau bagaimana caranya supaya jangan berhutang gitu kan, bekerja keras atau bagaimana. Nanti kalau membentuk kebiasaan hutang, walaupun ada uang, nanti terbentuk mindset hutang dan hutang dan hutang. Tapi kalau membentuk mindsetnya nabung, enak. Ketika ada uang 10.000, kalau mindsetnya nabung, dia akan berpikir ini 10.000 harus disisipkan untuk nabung, sisanya untuk makan. Tapi kalau memiliki mindset hutang, di kantong ada 1 juta, dia akan mikir bagaimana hutang gitu. Ini adalah nasihat bagi saya, merenungkan diri. Hari ini saya merenung yang sangat dalam, bagaimana supaya saya ini selalu bahagia, saya sejahtera, adalah no hutang, jangan berhutang, biasakan menabung, biasakan hidup sederhana. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.